kita sering mendengar kata-kata durhaka ataupun dalam bahasa Arab ukukul walidain ataupun durhaka kepada kedua orang tua. Memang banyak ayat ataupun hadis yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu dalam sebuah ayat di surat Al-Isra, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kamu. Qadha di situ bermakna amara, bermakna perintah. Allah memerintahkan kepadamu untuk beribadat kepadanya dan wa bil walidaini ihsana. Artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya dalam ayat tersebut antara perintah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah beribadat, ini seiring dan sejalan. Artinya Allah mengumpulkan dua perintah, yaitu perintah beribadat kepadanya dan perintah berbakti kepada dua orang tua. Maka ayat tersebut selaras dengan hadis yang lain yang berbunyi ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Riza Allah berada pada riza kedua orang tua dan marah Allah juga ada pada marah orang tua. Bagaimana sebenarnya hakikat daripada durhaka kepada orang tua tersebut? Memang berbicara tentang durhaka tak lepas daripada yaitu kebalikan daripada ridha. Yang namanya ridha itu mungkin perasaan batin, perasaan hati. Tentu perasaan hati seseorang itu sulit kita gambarkan. Tapi oleh para ulama ada membuat satu dhabit, satu barometer tentang makna daripada ukuk tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di sana disebutkan wadhabitul ukuk ayyasdura minal walad ma yata'adzal walidani aw ahaduhuma. Ketentuan ukuk durhaka itu timbul daripada seorang anak, terjadi pada seorang anak sesuatu yang menyakiti kedua orang tua atau salah satu dari mereka, idza an laisa bil hayyin, menyakiti yang tidak dianggap ringan, artinya menyakiti yang membekas, bukan sesuatu yang ringan. Wa illam yakun muharraman law fa'alahu ma'al ghair, meskipun itu tidak termasuk haram ketika dia melakukan kepada orang lain. Artinya ketentuan ukuk ini ada satu barometer tersendiri. Meskipun hal tersebut kita lakukan kepada orang lain mungkin tidak dalam bentuk hukumnya haram, tapi ketika kita lakukan kepada orang tua, tapi itu dianggap sebagai bentuk daripada ukuk ataupun durhaka. Syekh Nawawi Al-Bantani memberi contoh seperti ketika kita bertemu kawan, kita bermasam muka, tidak tersenyum. Itu dianggap bukan perbuatan yang haram. Karena dalam agama kita baru dianggap haram melakukan membiarkan ataupun cuek dengan saudara seiman bila sampai 3 hari. Tetapi ketika hal tersebut kita lakukan kepada orang tua, itu dianggap ukukul walidain. Malah ada satu lagi ketentuan ukuk yang bisa kita ambil satu pelajaran. Ketika ada orang menanyakan kepada Imam Syafi'i, ayatakhasamur rajul ma'a abawaihi, apakah boleh seseorang itu berdebat kepada kedua orang tuanya, berdebat dengan kedua orang tuanya? Jawab Imam Syafi'i, la wala ma'ana alaihima. Seseorang tidak boleh berdebat dengan kedua orang tua, wala ma'ana alaihima, malah tidak boleh berdebat dengan sandal kedua orang tua. Apa maksud? Gambarannya mungkin makna berdebat dengan sandal, ketika kita melihat sandal orang tua kita berada di tempat yang bagus, kita singkirkan sandal orang tua. Mungkin anggapan kita tidak layak sandal ini posisinya di sini, kita singkirkan ke tempat lain, kita taruh sandal kita di tempat yang sebelumnya ditaruh sandal orang tua. Mungkin begitulah gambaran berdebat dengan sandal. Malah pernah disebutkan, Imam Syafi'i juga meriwayatkan bahwa orang yang mengkibas kain sehingga debunya berterbangan mengenai wajah orang tua, itu juga dianggap bahagian daripada ukuk. Ternyata ukuk di sini terlalu luas
para ulama menafsirkan yang inti daripada ukuk atau durhaka tersebut melakukan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan orang tua kita. Itu perasaan hati, perasaan batin mereka. Apalagi kalau sampai menyakiti fisik ataupun zahir tubuh mereka.